Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak salih dan salihah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Anak yang saleh dan salihah, hari ini kita akan membahas tentang makanan. Tapi bukan sembarang makanan. Makanan penghuni neraka. Ini menjadi pengingat kita agar kita mengambil pelajaran ya, dari kisah ini, dari yang Al-Quran jelaskan tentang penghuni-penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke berapa ini? Ayat ke-6 ya. Pada akan mulai dari ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasla naron hamiyah. Yang mereka memasuki neraka yang sangat panas. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Nah, di neraka ada makanan dan minuman nggak Pak Guru? Ada, tapi sifatnya seperti ini. Tusqa min ainin aniyah. Jadi penduduk neraka itu pun merasakan haus. Tetapi mereka diberi minum tusqa, yang mereka diberi minum min ainin aniyah, dari air yang mendidih ya, air ini dari mata air yang mendidih, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi kalau kita masak minum buat kopi itu airnya mendidih, itu pun kita minumnya menunggu dingin ya, hangat baru kita minum. Penduduk neraka ini haus, tapi dia nggak ada minuman kecuali ainin aniyah ya, air yang sangat panas tadi, air yang mendidih, dan mereka pun minum. Dan minum air itu bukan menghilangkan rasa haus, tapi merusak ya, bagian dari siksa Allah untuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka pun diberi makanan, penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu ngerasa lapar juga, tapi laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari, kecuali dhari itu pohon yang berduri. Jadi kalau kita ngelihat kaktus itu kan berduri ya. Kemudian ada juga pohon ya jeruk, tapi yang berduri-duri itu ya. Nah, penghuni neraka ini nanti diberi makanan, tapi makanannya dhari, pohon yang berduri ya. Penghuni neraka mau nggak mau ya makannya itu, karena nggak ada pilihan yang lain. Dia lapar, dia makanan dhari tadi yang berduri. Bahkan onta itu ya, dia suka makanan berbagai jenis makanan ya, tapi ketika dia dengan duri dia tidak suka. Nah, penghuni neraka dia akan diberi makanan itu dhari. Dia mau nggak mau dia akan makan itu, karena tidak ada pilihan yang lain. La yusminu wa la yughni min ju'. Tapi makanan itu tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Kalau kita di dunia, tujuan kita makan agar kita bisa kenyang, menghilangkan rasa lapar, dan juga bergizi, menggemukkan ya, membuat kita kuat. Tapi di neraka makanannya la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah jelaskan juga ya dalam surah Al-Buruj, surah Al-Ma'arij ya, tentang penghuni neraka ini ya. Dan dia pun diberikan makanan, tetapi laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kemudian di sini dijelaskan
falaysa lahu wala ta'amun illa min ghislin. Surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah ayat 36, penghuni neraka makanannya wala ta'amun ya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari nanah dan darah. Di penghuni neraka ini dikasih makan nanah dan darah sebagai bentuk sisaan kepada mereka ya, ketika di dunia dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Salah satu doanya adalah ketika kita selesai sholat atau sebelum salam kita ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal ya. Allah, aku berlindung dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, kita berlindung dari siksa neraka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita dengan memperbanyak amal sholih. Ya, mumpung kita masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beramal sholih. Ya. Semoga ini menjadi motivasi kita semua agar kita senantiasa berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Guru sampaikan, semangat beramal sholih, menjaga sholat 5 waktu, dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat duha, dan ibadah yang lain. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.